Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa fi fadlihi tatada'abul hasanat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi salaman taslim. Amma ba'd. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada subuh yang ke-14 kita masih sempat hadir bersama-sama di masjid yang suci ini untuk melaksanakan kewajiban kita, itu salat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah. Dan sebelum kita kembali ke rumah masing-masing, kita isi ceramah agama lanjutan dari tadi malam, yaitu salat sunat membawa keselamatan. Bapak Ibu sekalian, tadi malam kita telah sampaikan bagaimana kemuliaan salat sunat. Yang kita jelaskan tadi malam adalah salat sunat tarawih. Saya katakan bahwa memang perlu kita sampaikan karena banyak saudara-saudara kita yang berpuasa tapi tidak salat tarawih. Kita jelaskan tadi malam bahwa karena dia punya peranggapan salat fardu, puasa itu wajib, sunat tarawih itu sunat. Itu yang dijelaskan. Padahal kita tahu bahwa salat sunat itu banyak fadilahnya, banyak keistimewaannya. Dan bahan subuh yang ke-14 ini kita akan lanjutkan beberapa salat sunat. Antara lain yang pertama salat sunat malam. Salat sunat malam itu terbagi dua. Yang pertama, ada orang salat malam tidak pernah tidur. Mungkin bekerja, berusaha atau begadang, masuk jam 2. Jam 2 malam dia bilang, sekarang saya mau salat. Orang yang salat malam tidak pernah tidur, itu namanya qiyamul lail. Tapi kalau dia tidur sebelumnya, dia tidur bangun jam 2, maka salat malam itu namanya salat tahajud. Ya. Jadi dua itu Pak, malam. Ada yang tidur namanya qiyamul lail, tidak tidur. Yang tidur itu namanya salat tahajud. Dan ini saya kira ini salat yang sangat luar biasa. Dan tidak semua orang mampu laksanakan ini. Dan mudah-mudahan kita semua ini selalu laksanakan. Orang yang melaksanakan salat tahajud itu luar biasa, banyak sekali keistimewaan, banyak sekali pertolongan Allah kepada orang yang salat tahajud. Kalau kita melihat ayat dalam Al-Quran itu yang langsung berhubungan salat itu adalah salat tahajud. Orang yang salat tahajud itu Pak, antara lain dia mendapat dari Allah, yaitu Allah menjamin sukseskan karirnya dan ditinggikan derajatnya. Masya Allah. Saya kira kita semua mendambakan ini Pak. Allah itu jamin sukseskan karirnya dan ditinggikan derajatnya. Semua orang mau tuh derajatnya tinggi. Nanti kalau mau Bapak derajatnya tinggi, tidak usah Bapak yang mengheboh-hebohkan dirinya. Tidak perlu kita yang meninggikan diri. Salat tahajud saja Pak, Allah jamin itu. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang rajin salat tahajud, Allah mudahkan mengurusi pekerjaannya. Masya Allah. Dan dibimbing oleh Allah mengawali aktivitasnya. Itu keistimewaan orang yang rajin salat tahajud itu. Ya. Dimudahkan kita mengurusi pekerjaan. Nah saya kira semua orang untuk mau sukses, semua orang mau berhasil, ini kuncinya Pak. Silakan Bapak rajin salat tahajud, insya Allah Allah akan memudahkan pekerjaan kita dan meluruskan itu, mengawali aktivitas kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang rajin salat tahajud
itu diberi solusi yang terbaik bila dia mendapat masalah. Dan saya kira semua orang ada masalahnya. Kita ini Pak, orang pejabat ada masalahnya, rakyat biasa ada masalahnya, orang kaya ada masalahnya, orang miskin ada masalahnya. Semua orang punya masalah. Nah ini dijamin oleh Allah. Siapa yang rajin salat tahajud, itu diberi solusi terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi ini kita bisa buktikan, Pak. Yang keempat, yang diberikan orang yang rajin salat tahajud, bila ada orang yang mengganggu dalam hidupnya, dan kadang-kadang kita itu ada orang yang mengganggu, itu Allah akan menolong langsung tanpa ada perantara. Masya Allah. Justru itu orang yang biasa nasangi tahu gak bawang, itu Allah menolong langsung itu. Orang yang rajin salat tahajud itu Pak. Ada yang mengganggu kita, angka melesulangi, ada yang mau begini kita, Allah langsung itu menolong tanpa diminta. Masya Allah, itulah keistimewaan orang yang salat tahajud itu. Jadi mudah-mudahan setelah kita tahu ini Pak, maka kita rajin salat. Kalau perlu kita tulis itu, kita tulis di kamar kita. Begitu mau bangun, dibaca. Ini kelebihan salat tahajud. Kita diberi solusi yang terbaik, diselesaikan pekerjaan, derajat kita ditinggikan. Maka rajin kita salat. Kepada liok korban, karena beginilah keistimewaannya salat tahajud. Tapi banyak orang bangun tengah malam karena tidak tahu persoalannya, moto moi tapi moto miteme. Buret teme matindro sih. Tapi konoki ko kamarana, wah hebatnya ini salat tahajud ini. Kita dibimbing menyelesaikan pekerjaan kita. Ada masalah kita, Allah kasih solusi yang terbaik. Mendere derajat, tidak usah baca cari sahabat. Allah tak menjamin kita. Ada orang yang mau mengganggu kita, Allah menolong langsung tanpa diminta. Masya Allah, itulah hebatnya. Dan perlu saya ingatkan Pak ya, itu kalau tengah malam biasa kicenga-cenga kolangi Pak. Biasa kita kicenga-cenga kolangi, banyak bintang. Banyak itu bintang-bintang di langit. Ada bintang yang terang, ada yang berkedip-kedip, ada yang kecil sekali. Cenga-cenga kolangi Pak. Begitu juga malaikat di langit melihat ke bumi. Jadi itu malaikat di atas langit melihat ke bumi, megatona itu bintang-bintang. Banyak bintang, ada yang terang, ada yang hanya berkelip-kelip, ada angka biculat. Kenapa itu? Sesuai dengan pelaksanaan ibadah kita. Ya di sini nero boleh Pak, sini nero boleh angkeba supaya tahajud itu menyala, rumahnya itu menyala. Dilihat oleh malaikat seperti bintang-bintang kalau kita melihat ke atas. Ya tu si malaikat, nita tu si leyawak banyak bintang-bintang. Ini semua orang yang rumahnya ada orang salat tahajud dilihat begitu. Di sana itu rumah terang sekali. Wah yang ke rumah dodo ngirwe. Ang ke korai pidi-pidi mirwe. Kenapa? Sesuai dengan pelaksanaannya. Itu terlalu terang sekali. Kenapa? Dia salat tahajud jam 2 malam. Bawa siang. Ya iya Rob. Ayo, madodo nih. Kenapa? Dia salat tahajud jam 3. Wah angka ya Rob. Ma pidi-pidi bani Rob. Pidi-pidi ni. Bapak sudah setengah 4. Setengah 4 dia salat tahajud. Pidi-pidi bani. Nah itu malaikat. Tapi ada juga. Abu Tuona. Oh jam 4 itu. Jam 4. Sesuai itu dia lihat. Ada nanti malaikat heran. Selalu dia lihat ini rumahnya bagus. Rumahnya terang, ini bintang terang sekali. Setiap malam terang. Tapi satu ketika dia lihat, Pak Day, hilang itu bintang di situ, tidak ada bintang. Tidak ada itu anak nasangi digaya nabi tunggu kuro. Hilang. Maka turun malaikat menyelidiki itu. Kenapa mati itu lampunya? Kenapa tidak terang?
Aloi malaikat celengi nai teo malasai tahu dia supaya tahajud. Tidak ada cahaya, tidak ada bintang. Maka dia naik ke langit melapor. Nah lapor ke anggotana. Maka anggotana, kenapa itu mati lampunya? Agak tahu dia sakit, malasai. Waktu dia sampai ke malasai, maka turun malaikat yang lain untuk datang mendoakan mereka. Masya Allah. Coba bayangkan Pak Kutu Malasa, nangka malaikat melodongki. Saya doa malaikat, saya kira pasti diterima. Inilah kehebatan salat tahajud itu. Jadi mudah-mudahan kita semua Pak rajin, rajin bangun malam tahajud ini. Kalau kita sudah mengerti ini, insya Allah kita akan rajin. Ini salat tahajud. Kemudian ada lagi namanya yang sering ini tidak terlalu berat. Ada namanya salat duha. Ya kalau pagi itu kita kerja salat duha, tidak berat itu Pak. Tapi kadang-kadang juga orang tidak biasa mau matur sading. Salat duha itu kita kerjakan pada pagi hari. Kalau sekarang sudah jam 7 lewat, ya kita sudah bisa salat tahajud. Berapa itu salat duha? Kita salat duha itu ya minimal 2 rakaat. Bisa kalau ada waktu tambah 4 rakaat. Masih ada waktu tambah 6 rakaat. Masih ada waktu tambah 8, 10. Yang paling pol 12 rakaat. Siapa yang salat sunat duha 12 rakaat, maka begitu selesai salat duha dibangunkan sebuah rumah di surga. Masya Allah. Jadi kuasasi bersimpaja duha 12 asas ka barang bola ku surga. Masya Allah. Ini makanya ko mingala ni bola penuh ni surga. Jangan bayangkan penuh, karena itu surga bukan seluas dengan pindrang. Kalau kita baca-baca Al-Quran, ya di dalam Al-Quran itu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatul ardus samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Itu kita diberikan surga yang seluas langit dan bumi. Coba bayangkan Pak. Bapak nanti mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi. Jadi kuda kabar ki bola pengatala sampai 100 200 kecil sekali itu. Jadi mari kita berlomba-lomba berbuat ini. Itu salat duha itu. Dan di surga nanti Pak, di surga nanti itu banyak pintu-pintu. Ada tertulis nanti di surga itu pintunya ada di situ tertulis babu duha. Tidak boleh orang masuk di situ orang yang tidak rajin salat duha. Jadi orang yang rajin salat duha, angka ada pintunya Pak, ada pintu khusus. Tertulis babu duha. Masya Allah. Ini. Jadi banyak sekali Pak. Jadi jangan kita anggap enteng itu salat sunat itu. Perbanyak. Jadi melalui kesempatan ini saya mengajak kita semua Pak. Dan mengingatkan kembali. Marilah kita berlomba-lomba perbanyak salat sunat. Perbanyak salat sunat. Ini kan salat 5 waktu kita ini. Usahakan setiap salat 5 waktu ada bicara gina. Angkat pas sunat pensapi waktu. Usahakan Pak perbanyak. Karena tadi malam saya bacakan hadisnya. Siapa yang salat sunat 12 rakaat satu hari, sehari semalam, akan dibangunkan rumah di surga. 12 rakaat saja. Nah ini 5 waktu Pak. Subuh, lohor, asar, maghrib, isya. Apabila orang azan, antara azan dan ikamat, angka mana supaya sunat Pak? Ini perlu terpahangi. Sininna sumpajange. Palawangan na bange na kamae angka mana supaya sunakna. Iya. Angka kasih bata-bata. Pakuli pebang. Palawangan na bange na kamae sininna sumpajange subuh lohor asar maghrib isya ada semua salat sunatnya. Seperti tadi. Tadi kita masuk di masjid orang azan. Bang pure batawe sebelum sembahyang subuh ada diberi kesempatan salat sunat. Nah siapa salat sunat tadi Pak? Waktu na pura batawe masih bayar sunat ki 2 rakaat agana sanabita. Rakaatal fajri
khairum minad dunya wa ma fiha. Supaya sunat duan rakang iolona subuh lebih berharga daripada dunia beserta isinya. Masya Allah. Jadi kalau ada orang tidak sembahyang subuh karena tadi malam begadang atau ada orderannya tadi malam, sehingga mulai buka puasa bekerja sampai jam 4 baru selesai orderannya, sehingga mengantuk, dia tidak salat subuh. Tapi sirama ni moto. Tapi dia untung. Apa keuntungannya? Sampai 10 juta tadi malam. Dia bisa untung 10 juta tadi malam karena ada orderannya. Ia ku 10 juta patah poleang. Nah dia tak bersumpah subuh kecil. Sumpah sunat tapi di sumpah subuh lebih berharga daripada dunia beserta isinya. Apalagi ku 10 juta. Na'udzubillah. Lebih celaka lagi saudara-saudara kita itu. Ada yang dari rumah ke pasar menjual sampai di pasar lo baru ke tale balu-balu na masumpai teh kamu selalu baru ke saliwang ikut naik karaya kecapi mati apa saya tasaro nasa ngano paling ustaz 200 sabu 200 sabu dasar supaya subuh la ilaha illallah ruginya dia ini Pak supaya sunat tapi ini maka para supaya perlu Pak maka supaya subuh supaya sunatnya saja. Olehnya itu saya ingatkan perbanyak salat sunat Pak, perbanyak. Sudah luhur pure loroi. Pure masih supaya lor tame loroi bangi tawe. Sesudah azan palawanganna bangi nakamai ada salat sunat. Ya sunat-sunat Pak. Perbanyak sunat di situ. Kalau perlu ambil 4 rakaat. Tadi malam juga saya bacakan hadisnya. Siapa yang salat sunat 4 rakaat sebelum luhur, 4 rakaat sesudah luhur, maka dijamin api neraka tidak menyentuh tubuhnya. Masya Allah. Ini nama apa? Begitu juga asar. Masuk asar bangi tawe. Palawanganna bangi nakamae angka supaya sunat apa ada. Silakan Bapak salat sunat. Begitu juga maghrib. Tawi mengharibi bangi tawe. Sebelum kamat ada salat sunatnya. Ada, silakan salat sunat. Begitu juga isya. Sudah begitu masuk isya bangi tawe. Palawangan na bangi nakamai ada salat sunatnya. Kecuali maghrib ya. Kecuali maghrib ada hadisnya khusus. Kecuali magharibi ada hadisnya khusus. Angana sanabita iku pertama ni magharibi na banni tawe maka dia nabita sallu qablal maghribi. Sallu qablal maghribi. Sallu qablal maghribi. Beketallu na pakoli nabita. Salatlah sebelum maghrib. Salatlah sebelum maghrib. Salatlah sebelum maghrib. Asumpah ko yolo da maghribi. Asumpah ko yolo da maghribi. Asumpah ko yolo da maghribi. 3 kali diucapkan Nabi. Napa na sambung? Aga sambunganna liman sa'ah. Iye melo yang mau. Itu. Jadi kupur batawe maghribi ada salat sunat. Nabi ulangi 3 kali. Asumpah ko yolo da maghribi. Asumpah ko yolo da maghribi. Asumpah ko yolo da maghribi. Napa na sambung liman sa'ah. Iye melo Jadi kalau ada tidak mau salat tidak usah. Ada yang mau salat jangan dilarang. Nah ini Pak perlu saya ingatkan Pak di masjid-masjid. Kenapa saya keliling Ketaru ini ada dari Pemda 12 kecamatan kita kelilingi sudah selesai kemarin malam. Ada masjid pure magharibi bani. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Mapari-pari ini itu kalau azan orang panggilan. Yulli tawe, hayya 'alas shalah. Mari salat. Hayya 'alal falah, mari mengambil kemenangan. Nah angka masih boleh Pak. Nulli tawe.
hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nadapi la ilaha illallah. Mapari-pari ni tama tapa Allahu akbar, Allahu akbar. Sadu la ilaha illallah, sadu Muhammad rasul. Nakamai. Makada katawa gaye. Noli tahu na pada salai. Makade guru tahu Imam Syafi'i, ia kumuli tahu tajangi. Noli kita pada salai. Kada katawa gaye. Sila ada gurai ki, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Angka di mapari-pari, nasalai ki. Kada tahu gaye. Ia kumuli tahu tajangi. Ini perlu kita luruskan ini, Pak. Kecuali ada kecualinya. Kecuali para ini kita semua jamaah ini sudah sepakat. Kita ini 100% sudah sepakat bahwa kalau sudah nanti azan ajak nagaga masih pai sunnah waktu macipi. Itu tidak ada masalah. Nah, kita sudah sepakat ajak nagaga masih pai sunnah, tidak ada persoalan. Tapi kalau 50-50 yang di sini mau salat sunnah, yang di sini ajak masih sunnah tahu cek matu. Kalau ini mau salat sunnah kasih kesempatan. Justru itu taruhlah di sini 3 menit. Taruh talu menit. Begitu sudah la ilaha illallah tindis 3 menit. Yang mau salat silakan. Yang tidak mau salat tidak usah. Karena Nabi bilang liman sa'ah, yang mau saja. Namanya masih sila lo udah pura bata pada kamai. Alina muli kena salah iki. Tidak betul itu. Ini perlu kita ingatkan, Pak ya. Kalau saya tahu sekali karena saya sering ceramah. Jadi itu kalau kau sembahyang maghribi, dia aku tak masih pajol, wita jol kadangi. Oh masih pajol tahu ya. Sembahyang apa masih pajol gak lele tadi nak kama iro. Agak sih nasa halangi sih. Ini perlu luruskan Pak ini. Bapak-bapak saya kira kita semua punya masjid dekat rumah, Pak ya. Angka mana masih saya boleh tapudangi Pak, tapudangi. Maka dia aku baku boli tahu itu, dikumul itu tajangi. Kecuali ada kesepakatan. Nah itu Pak. Kecuali ada kesepakatan. Ini ada semua waktunya sholat. Termasuk maghrib ini, tapi yang mau saja. Jadi mudah-mudahan ya dengan kita semua ini tahu semua padilannya. Bagaimana hebatnya salat sunat. Bagaimana ini baru beberapa kita Pak. Dengar ada saya sumpah sunnah, ada sumpah sunnah istihara, ada salat sunnah wudu. Saya tutup saja Pak satu lagi. Salat sunnah wudu. Ini saya enggak juga penting ini. Jadi tak kelingi Pak, ia kupura ki majenne Pak. Ajak lalu tahu sumpah aja waktu ko dia tahu sumpah sunnah wudu jolo. Masih majenne lalu ki Pak. Bersetiap selesai bapak ibu sudah berwudu harus salat sunnah wudu. Apa kelebihannya itu? Kehebatannya Pak. Nabi pernah mendengar itu tukang azannya namanya Bilal. Nabi pernah kalinya sehingga dia tanya Bilal, agam pugau iko Bilal semagai ya Rasulullah. Nah saya dengar tadi bunyi sandalmu di surga. Coba bayangkan Pak. Dek pada mati Bilal angka di sandalan moni kosa aku ki suruh kada kada sadi nabi ta maka da ai sandalana balte sandalana Bilal ya moni sandalana. Apa dia ditanya kenapa? Apa keistimewaanmu? Apa dia bilang Bilal? Ya mirubah ya Rasulullah. Setiap saya selesai berwudu pasti saya salat. Pasti majene ka alat wudu. Jadi saya menghimbau kepada Bapak Ibu di mana saja kita berwudu salat sunnah dulu Pak. Salat sunnah apa? Salat sunnah wudu. Begitu Pak. Ini kalau sudah banyak sekali salat sunnah Pak. Tidak bisa kita ceritakan ini. Baru ini berapa? Ada salat sunnah istihara, ada sunnah taubat, banyak sekali sunnah. Tapi waktu terbatas kita ini. Jadi olehnya itu saya menghimbau kepada kita semua yang kesimpulannya, marilah kita berlomba-lomba. Bila ada kesempatan, marilah kita perbanyak salat sunat. Karena sunat itu betul-betul menolong, membantu kita. Siapa tahu ada kekurangan salat fardu, maka yang mencukupi, menutupi adalah salat sunat. Sekira inilah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kira insya Allah ada manfaatnya. Karena kita sampaikan fadzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Apalat tu ko
itu bapala tu maka guna kutu matapai. Nah tu matapai mana hadapi? Saya kira insyaallah ada manfaatnya. Ya olehnya itu mari kita sama-sama berdoa. Saya meminta doa dan ke Bapak Ibu minta amin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma barik lana fi jatima'ina hadza ya Allah. Allahumma yassir umurana wa za'il arzaqana waj'alna min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.